قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Hadratul kiram, sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya agar kita sama-sama kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati dan saling membimbing. Sebab di antara kita mungkin ada yang pernah melakukan kesalahan atau akan melakukan kesalahan, mungkin sudah juga melakukan kesalahan. Sehingga kita perlu untuk sama-sama nasihat menasihati dan ingat mengingatkan. Sebab kita adalah makhluk Allah yang sering lupa, makhluk Allah yang sering khilaf, makhluk Allah yang sering hilang kesadaran dirinya, sehingga kita butuh orang lain untuk menyadarkan diri kita agar kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga kelak akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan pesan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tema kembali dengan pertaubatan atau kembali dengan penyesalan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya, sehingga Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dan Rasul juga memberikan nasihat melalui hadis-hadisnya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, selamat fid dunya wal akhirah. Demikianlah cinta Allah dan Rasulnya kepada kita. Kembali kepada kita masing-masing, akankah kita mengikuti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran atau disampaikan Rasul dalam hadis-hadisnya? Kalau kita mengikuti keduanya, maka insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merindukan taubat daripada hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan pertaubatan hamba-hambanya, sebagaimana gembiranya orang yang kehilangan untanya lalu unta itu tiba-tiba kembali. Diibaratkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ada seorang yang melakukan perjalanan ke hutan dengan untanya. Lalu di tengah perjalanan unta yang membawa bekal untuk hidup dia itu hilang. Dengan keputusasaan dan penuh harapan dia tidur bersandar di bawah pohon. Kemudian ketika dia bangun, tiba-tiba unta beserta bekalnya ada di depan matanya. Sehingga saking gembiranya orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, aku Tuhanmu dan engkau hambaku." Ucapan tersebut terucap karena dia sangat-sangat bahagia, sangat-sangat gembira, sampai-sampai dia tidak sadar dengan salah ucapnya. Sehingga dia mengatakan kembali, "Ya Allah, aku hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Dan ternyata Allah lebih gembira daripada orang tersebut ketika ada seorang hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai kata taubat itu? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak murka dengan hambanya. Allah selalu merindukan hamba-hambanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada seruan yang begitu indah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Bagi kita, bagi hamba-hamba Allah yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan keburukan dan kemaksiatan. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi pemberi rahmat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung atau bahagia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuktikan kecintaan kepada hamba-hambanya. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali, kalau kita melihat kepada diri kita sebagai manusia, sudahkah kita menyadari betapa cintanya Allah dengan kita?
Mungkin ada di antara hamba-hamba Allah yang dia sampai berputus asa. Ya Allah, akankah Engkau ampuni dosa-dosaku yang telah lalu? Ya Allah, saya telah melakukan kesalahan besar, akankah Engkau ampuni saya ya Allah? Mungkin ada yang mengatakan, ya Allah, saya pernah membunuh orang, akankah Engkau mengampuni saya ya Allah? Ya Allah, saya pernah melakukan ini dan itu, apakah Engkau masih menerima taubat saya? Bahkan ada di antara hamba Allah yang mereka sampai tidak melaksanakan salat karena dia malu dengan dosa-dosanya. Ada di antara hamba Allah yang dia tidak mau lagi masuk ke masjid karena dia malu dengan dosa-dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu hamba tersebut. Dan demikianlah godaan setan. Setan akan membuat kita merasa malu dengan dosa kita sehingga kita merasa tidak pantas untuk bertemu Allah di dalam salat, bertemu Allah dalam majelis ta'lim, bertemu Allah dengan interaksi kita bersama Al-Qur'an. Jangan termati Allah Subhanahu wa taala, begitu halus godaan syaitan sehingga membuat kita merasa bahwasanya diri kita begitu hina sehingga tak pantas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada mimbar khutbah yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang selalu rindu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semalam kami sampaikan, bahwasanya seorang mukmin tidak pernah dengan takut dengan yang namanya mati, bahkan mereka merindukan kematian ketika mereka betul-betul mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Sebab takut tidak takut, suka tidak suka, mau tidak mau, kapanpun dan dimanapun, maut itu akan tetap datang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran yang lain, dalam ayat yang lain, surah Hud ayat 3. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mintalah ampun kepada Tuhanmu dengan membaca istighfar dan kembali bertaubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya demi Allah kata Rasulullah SAW, aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan istighfarlah, minta ampun kepadanya, maka sungguh saya bertaubat atau istighfar tiap hari 100 kali. Mari sama-sama kita mengoreksi diri kita pribadi, khatib dan kita semuanya. Kita merenung, kita menunduk, kita melihat diri kita. Rasulullah SAW, manusia mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dipastikan surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan surga, kenikmatan akhirat sudah dijanjikan kepada Rasul. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, walaupun surga sudah di genggaman tangan, beliau tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali beristighfar kepada Allah setiap harinya. Kembali kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, khatib dan kita semuanya, setiap hari berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah SAW memberikan tauladan yang luar biasa untuk kita semuanya, agar ketika kita sudah mencapai tingkatan saleh yang baik, ibadah kita sudah baik, salat kita sudah baik, sunnah sudah kita jalankan, puasa sunnah sudah kita tunaikan, sedekah tiap hari kita laksanakan, maka jangan pernah puas dan jangan pernah berhenti untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari sama-sama kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu an, keduanya telah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, andaikan seorang anak Adam atau manusia mempunyai suatu lembah emas, pasti akan mempunyai 2 lembah, dan tiada yang dapat menutup mulutnya, tidak ada yang dapat menghentikan kerakusannya kepada dunia kecuali tanah atau maut, dan Allah berkenan memberi taubat kepada siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kembali
kembali kita merenungi hadis yang luar biasa ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya kebutuhan akan dunia, kecintaan akan dunia, kebutuhan akan jabatan, kebutuhan akan harta tidak akan ada batas puasnya bagi manusia, kecuali tanah sudah masuk ke dalam mulutnya, kecuali maut telah menjemputnya, dan disitulah dia akan berhenti dengan kerakusannya. Sehingga ketika kita melihat hadis ini atau mendengarkan hadis ini, akan menyadarkan diri kita bersama bahwasanya semua yang kita cari daripada dunia ini tidak akan bermanfaat kecuali kita memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit harta yang kita punya kita salurkan di jalan Allah. Pangkat, jabatan, kekuasaan yang kita punya kita gunakan untuk menolong agama Allah. Fisik kuat yang kita miliki kita gunakan untuk membantu agama Allah. Apapun yang kita punya, kecerdasan, pemikiran, ilmu dan lain sebagainya, kita bagikan untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah keberuntungan akan kita dapatkan ketika semua fasilitas yang Allah beri kepada kita kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'u asy-syams min maghribiha, rawahu Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatnya di waktu malam supaya bertaubat orang-orang yang berdosa di waktu siang, dan Allah Subhanahu wa taala mengulurkan tangan kemurahannya di waktu siang supaya bertaubat orang-orang yang berdosa pada waktu malam. Keadaan itu tetap terus hingga matahari terbit dari barat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis penutup ini semoga semakin memotivasi khatib pribadi dan kita semuanya bahwa Allah senantiasa membuka rahmatnya, Allah senantiasa membuka pengampunannya, Allah senantiasa terbuka untuk hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai saat ini ketika kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tolak hidayah itu dengan mengatakan saya malu untuk sholat karena dosa saya malu ikut majelis taklim karena kesalahan saya malu untuk membaca Al-Quran karena kekhilafan saya. Jangan lagi mengatakan demikian. Tapi ketika kesadaran akan kesalahan itu datang dalam diri kita, jemput kesadaran itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan datang ke majelis ta'lim, dengan datang salat berjamaah dan lain sebagainya, sebagai bukti bahwasanya kita menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan telah bertaubat dan telah membersihkan diri sehingga kita betul-betul menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim. Allah